من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Imam, para tokoh, para ustadz dan jemaah Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah jemaah suling. Mudah-mudahan Allah senantiasa meliputi rahmat-rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya di tempat yang mulia ini. Yang pertama, mari kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, berkah karunia dan nikmat yang Allah berikan sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiyah. Sehat ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Ini adalah karunia yang Allah berikan, terlebih kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling dicintai kecuali masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya pada hari kemarin kita telah ditinggalkan oleh saudara kerabat kita, mungkin jamaah di sini juga, yaitu almarhum Bapak Agus. Kita sebentar mendoakan ya. Ini jemaah aktif suling ya Bapak Agus ya. Beliau telah mendahului kita. Beliau telah Allah ambil, ternyata lebih sayang ya. Amal solehnya mungkin telah banyak, kebaikannya telah banyak. Ternyata bahkan mungkin minggu kemarin masih ikut suling ya. Oh udah enggak ya. Bahkan aktivitas juga masih kelihatan dengan masyarakat. Maka pada pagi hari ini kita mari sama-sama mendoakan, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah yang akan kita bacakan sampaikan ke almarhum senantiasa diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya dan dilapangkan kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa biniyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di tempat yang mulia, yang mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kasih sayang rahmatnya di tempat yang mulia ini, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu indah. Barang siapa yang berkumpul di dalam suatu majlis yang di dalamnya ada dibacakan ayat Al-Quran, dikaji ayat Al-Quran, yang di dalamnya ada dikaji ilmu agama, maka di dalamnya akan Allah turunkan ketenangan. Allah turunkan ketenangan, dan di dalamnya Allah turunkan rahmatnya, turunkan kasih sayangnya, dan kemudian juga di dalamnya akan dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga Allah akan menyebut-nyebutnya di samping makhluk yang lain, dikarenakan hamba-hambanya yang taat, yang patuh sedang berkumpul di tempat yang mulia, yang mana menjadi mulia dikarenakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ketenangan, rahmat yang senantiasa disebut-sebut majlis yang mulia ini, sehingga kita juga digolongkan menjadi umat Muhammad, Nabi Muhammad yang setia, yang senantiasa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, salawat serta salam juga kita haturkan pada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia, yang cinta akan sunnah-sunnahnya, karena kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sunnah-sunnah yang kita lakukan juga akan dihisab, yang mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi hari ini kita diawali, kita diniatkan untuk berada di tempat yang mulia ini, bahkan mungkin diawali dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat fajar yang dimaksudkan adalah sholat qabliyah subuh, maka ia telah mendapatkan kebaikan daripada dunia dan seisinya. Ini sholat sunnahnya, ini qabliyahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya yang wajib? Para ulama mengatakan, bagaimana dengan sholat subuhnya yang wajib, yang sunnahnya sudah Allah berikan keutamaan yang begitu besar. Terlebih adalah sholat subuh yang kita lakukan dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan berjamaah, dengan sama-sama, dengan meniatkan untuk memakmurkan masjid, untuk datang ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diampunkan dosa-dosa kita. Kita diangkat derajat-derajat kita juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat subuh adalah merupakan sholat yang berat, terutama bagi orang-orang yang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya di saat umatnya telah bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, telah bangun untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka Rasul pun mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Kita telah didoakan oleh Rasulullah di pagi hari, maka kita senantiasa bersyukur bahwa di pagi ini dalam keadaan terbangun, dalam keadaan sehat, karena tidak sedikit saudara-saudara kita, ya, tetangga kita, karib kerabat kita yang sampai mungkin saat ini belum terbangun dikarenakan keletihan dan lain sebagainya. Maka termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah adalah di saat di pagi hari. Di saat kita didoakan oleh Nabi, maka kita juga senantiasa bersyukur untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniatkan untuk pergi ke musola, ke surau dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Begitupun dengan keutamaan yang lain, bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, ia akan berjalan menuju suraunya, ia akan berjalan menuju masjidnya, ia akan berjalan menuju langgarnya. Maka kata Nabi apa? Basyiril masyaina fi dzulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah.
berikanlah kabar gembira, kata Nabi, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap gulita. Dalam keadaan gelap, maka apa kata Nabi? Binuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, mereka akan mendapatkan cahaya-cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ini adalah kabar gembira yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka yang mau dari rumahnya berangkat menuju masjid dalam keadaan gelap gulita. Kita semuanya dari rumah masing-masing, dari tempat tinggal menuju ke musola ini, menuju ke soro ini adalah perlu perjuangan. Bukan dikarenakan rumahnya yang dekat, bukan dikarenakan mudah dalam perjalanannya, bukan saja dikarenakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang lebih utama adalah kita disampaikan, dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang mulia ini dikarenakan di dalam diri kita ada iman. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang termahal. Inilah yang mahal. Keimanan yang Allah karuniakan ke dalam diri kita, maka Allah juga sampaikan ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, begitupun orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka kata Nabi, ia seperti orang yang melaksanakan ibadah tahajud atau sholat malam semalam penuh. Man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal lail kulluh, faka'annama shallal lail kulluh. Kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan kita melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Siapa yang kuat di antara kita sholat malam semalam suntuk? Ya. Kalau para sahabat, ulama-ulama soleh, mereka mungkin terbiasa, ya. Terlebih ada sahabat Umar bin Khattab yang kalau melaksanakan qiyamul lail satu rakaatnya saja menyelesaikan 30 juz khatam Al-Quran. Ini adalah sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Paling tidak kita dengan 2 rakaatnya sholat tahajud, insyaallah mudah-mudahan dilakukan dengan beristiqomah. 4 rakaat, 8 rakaatnya kita dilakukan sholat tahajud dengan beristiqomah, dengan meniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dasar keistiqomahan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sungguh sangat luar biasa kita berada di tempat yang mulia ini. Dengan kemuliaan itu, kata Nabi, faka'annama shallal lailu kulluhu. Kemudian juga orang yang melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, maka fahuwa fi dhimmatillah, kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillah, ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melindungi hambanya, kalau Allah sudah melindungi hambanya, berarti ia berada di dalam keselamatan, berarti ia berada di dalam ketenangan, berarti ia terjauh dari kebahayaan, dari musibah dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur di saat telah dibangunkan, dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitupun salat subuh yang kita laksanakan ini adalah laisa salatun athqalu 'alal munafiqin minal fajri wal isya, bahwa tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan isya. Jikalau mereka tahu akan keutamaannya, maka mereka akan mendatangi masjid-masjid itu dengan merangkak. Ini sudah masyhur juga hadisnya, bahkan bapak-bapak sudah sering diulang-ulang. Akan tetapi untuk menjadikan kita semangat di dalam beramal soleh di sini,
maka ini perlu diulang-ulang. Terlebih adalah untuk saya pribadi diri sendiri. Maka kekuatan keutamaan yang kita fahami dari keutamaan amal soleh ini, sehingga terpacu untuk kita dalam beramal soleh, terpacu untuk kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Orang yang terbiasa melakukan ibadah dengan kontinu, dengan istiqomah, maka di saat ia tertinggalnya sekali saja, di saat ia tidak berkesempatan sekali saja, maka tentu ia akan merasakan gelisah, ia akan merasakan resah, bahkan tidak tenang. Apalagi yang wajib, yang sunnah saja seakan-akan ada yang mengganjal, terlebih yang wajib di saat ia melakukan dengan istiqomah, dia melakukan dengan keterbiasaannya setiap hari tidak pernah tertinggalkan, ternyata ada yang tertinggal di suatu saat, maka ini akan menjadi perasaan-perasaan yang gundah, yang gelisah. Sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan ke hati-hati kita di saat kita beristiqomah, maka rasa-rasa yang demikian supaya ada di dalam hati kita, sehingga kita terus terpacu untuk melaksanakan amal soleh yang baik ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitupun di dalam salat subuh ada malaikat ternyata yang Allah utus untuk mencatat, yang Allah utus untuk juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun akan ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang sedang dilakukan oleh hambaku? Maka malaikat pun nanti akan mengatakan kepada Allah, ia telah aku tinggalkan dalam keadaan sholat ya Allah. Malaikat yang naik ke atas langit di pagi hari, di subuh hari, maka ia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mengatakan, hambamu ya Allah yang aku tinggalkan, ia sedang melaksanakan sholat. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan malaikat senantiasa mencatat kebaikan-kebaikan kita, malaikat sampaikan kebaikan-kebaikan kita, sehingga menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berada di dalam jamaah salat subuh ini tentu adalah dalam keadaan memakmurkan masjid. Masjid ini perlu kita makmurkan, surau ini perlu kita makmurkan. Ya, semua juga disebut dengan masjid. Ada masjid namanya masjid kan tempat sujud, sajadah tempat sujud. Maka tempat sujud ada masjid yang biasa, ada masjid yang jami'an. Kalau jami' itu masjid yang dilaksanakan di dalamnya salat 5 waktu dan salat Jum'ah. Kalau seperti ini maka salat masjid tempat sujud yang kita laksanakan untuk sholat 5 waktu, maka bisa juga disebut masjid. Sehingga masuk ke tempat ini juga kita disunahkan tetap untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka oleh karenanya kita menginginkan bahwa selain untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, maka kita juga inginkan untuk sama-sama memakmurkan masjid ini, sama-sama memakmurkan surau ini, sama-sama memakmurkan musola ini, sehingga Allah pun Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salati wa ataz zakah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibuktikan bahwa keimanan seseorang ya dengan rutinnya atau dengan datangnya ke tempat yang mulia ini bisa dibuktikan. Dalam hadis pun dikatakan, fashhadu anna lahu al-iman. Katakan, saksikan wahai sahabat bahwa orang yang setiap saat datang ke masjid maka di dalam dirinya ada iman, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Di saat kita melihat ada saudara kita, ada tetangga kita yang terus mendatangi musola, mendatangi surau, maka kata para ulama, jangan berburuk sangka kepadanya. Jangan berburuk sangka kepadanya. Maka tentu ini juga menjadi kemuliaan kepada orang-orang yang ingin datang ke tempat yang mulia ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Ya. Saksikan mereka punya keimanan, maka untuk membuktikan keimanan ada dalam diri seseorang, maka ia akan senantiasa mendatangi masjid. Sehingga ini juga merupakan perintah Allah. Perintah Allah kepada kita bahwa masjid-masjid mesti kita makmurkan. Dengan bagaimana memakmurkannya? Selain sholat berjamaah, dengan aktivitas yang lain, dengan pengajian, dengan pendidikan, TPA dan lain sebagainya. Yang lebih utama kata ulama bahwa memakmurkan masjid tentu dengan melaksanakan ibadah sholat rawatib dengan berjamaah. Dalam rangka kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan masjid, maka ini adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang memakmurkan masjid, maka ia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan naungannya nanti di padang mahsyar. Sebagaimana hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah la dhilla ila dhilluh. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat nanti, yaitu di antaranya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaku, terikat dengan masjid. Di saat ia dalam keadaan gelisah, maka mendatangi masjid. Di saat ia ingin mendapatkan ketenangan, ia pergi ke masjid, sholat, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran. Maka betul sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka janjinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena hatinya terkait dengan masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitupun orang yang senantiasa memakmurkan masjid, maka ia juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah yang ia langkahkan menuju masjid, maka Allah ampunkan dosanya. Satu langkah lagi ia langkahkan ke masjid, maka Allah angkat derajatnya. Satu langkah ia langkahkan ke masjid, maka Allah ampunkan dosanya. Satu langkah ia langkahkan ke masjid, maka Allah angkat derajatnya. Demikian setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid. Bagaimana kalau ke masjid kita dengan berkendaraan? Setiap tetesan-tetesan bensin yang kita keluarkan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun yang kita lakukan kebaikan, maka akan ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini juga adalah tempat tentunya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang lain kecuali rumah-rumah Allah. Maka tempat yang dicintai oleh Allah, kita juga ingin dicintai oleh Allah. Maka datangi tempat-tempat seperti ini untuk senantiasa dalam rangka memakmurkan masjid sebagaimana perintah Allah tadi. Kemudian juga yang pertama tadi sudah diingatkan bahwa orang yang berada di dalam majlis, orang berada di dalam masjid, berada di rumah Allah, maka tentu ketenangan akan ia dapatkan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tentu ketenangan ini yang mahal. Tidak ada ketenangan di luar sana, di tempat sana yang dijual belikan.
ketenangan adalah tidak ada harganya dan sangat mahal sekali. Maka untuk mendapatkan ketenangan ini tidak ada lain kecuali hanya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian subuh keliling ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amal soleh ini amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagaimana jika seandainya solat-solat yang lain seperti ini keadaannya, solat duhur ramai seperti ini, solat asar ramai seperti ini, dan solat-solat yang lainnya. Tentu ini ada kemajuan umat, tentu ini ada peningkatan iman, tentu ini ada kemuliaan yang Allah berikan kepada umat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan ini juga menjadi penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa, karena kita tidak tahu juga amal soleh mana yang pertama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga amal soleh yang mana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka yang ketiga yang kita juga inginkan bahwa kebaikan-kebaikan ini juga boleh kita sampaikan, boleh kita inginkan supaya kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang telah tiada maupun yang masih ada. Karena pada dasarnya terlebih adalah orang tua yang paling kita muliakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pengingat yang sedikit ini menjadi kita beristiqomah dalam melakukan amal soleh, dalam kebaikan, tentunya dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.